Standar-standar. Hai and welcome back to Autonet Max. Satria Katan di sini, yang artinya video ini direcord di Surabaya. Dan seperti yang kalian lihat di sebelah saya ada Suzuki NEX 2. Motor ini kami sengaja hadirkan sebagai jawaban buat kalian yang kemarin di reviewnya Bagas minta skutik entry level dari brand yang lain, dan inilah skutik entry level dari Suzuki. Nah, sebelum kita bahas motor ini motor yang sedikit beda kalau kita bandingin dengan yang di review sama Bagas. Kalau itu motor sejuta umat, kalian keluar dari rumah pasti ketemu. Kalau yang ini termasuk skutik langka ya, kalian keluar dari rumah belum tentu ketemu di jalan. Dan motor ini adalah salah satu bukti bahwa Suzuki itu konsisten terus di segmen skutik dengan tampil beda. Kenapa kok tampil beda? Kalau dulu zamannya skutik masih 110-an cc, Suzuki jualnya 125. Sekarang saat beberapa udah geser ke 125, beberapa masih konsisten 110, Suzuki 115 ya. Ini bukan 110, bukan 125, ini 115. Jadi konsisten bedanya. Ya begitulah. Dan ini adalah unit dari owner ya, bukan dari pihak APM ataupun dealer. Tapi kondisinya ini masih mild banget, bahkan kilometernya masih 200. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan mulai bahas dari sisi depannya ya. Oke, kita mulai dari wajah depannya dulu ya, yang kelihatan langsung. Dia pakai lampu depan itu baru. Kalau kita bandingin dengan NEX 1, ini emang jauh lebih cakep sih. Yang NEX 1 itu kayak tembem gitu ya. Yang ini tuh di kanan kiri lampunya tuh kayak ada siripnya gitu, kayak ya semacam kayak model winglet kecil gitu ya. Ada lubang-lubangnya juga. Ini kelihatan cakep sih. Lampu depannya Suzuki ngeklaim ini terinspirasi dari GSX series. Tapi kalau dilihat langsung ini sebenarnya lebih mirip sama CBR Kancut sih. Bentuknya kayak gini nih. Dan lampu depannya dia sudah LED. Tapi jangan dibandingin dengan LED yang kayak merek sebelah ya, yang pakai reflektor. Dia tuh sebenarnya LED-nya masih diganti bohlam aja. Jadi ada bohlamnya di tengah dan lampu LED kecilnya tuh di kanan kiri. Ya secara umum kalau terang sih terang-terang aja. Kalau malam kita udah pernah coba. Tapi emang cahayanya nggak bisa terlalu fokus gitu loh kalau dibandingin dengan yang model reflektor. Dan lampu seinnya ada di kanan kiri, ini masih lampu bohlam biasa. Dan ada lampu kotak kecil di dalam juga masih bohlam biasa. Nah di sini nih plastiknya Suzuki ini emang tebel-tebel, dan warna catnya ini kalau kalian lihat dari jauh emang kayak biru matte biasa. Kalau dilihat lebih dekat, ini kayak ada glitter-glitternya gitu. Ini good job sih Suzuki, emang masalah cat dan plastik biasanya emang paling jempolan lah. Nah, kaki-kakinya di bawah dia pakai profil 80/90 R14. Naik satu tingkat dibandingkan dengan NEX 1, tapi nggak spesial banget karena ya Matic di level ini ya kaki-kakinya segini emang. Yang NEX 1 aja kekecilan kemarin. Ya di merek sebelah juga ada yang ukurannya sedikit lebih besar lah. Velgnya juga dari yang palang 3 sekarang jadi palang 5, walaupun modelnya jadi mirip Mio series, warna hitam palang 5 gitu. Oke, kita bahas sisi sampingnya ya. Pertama, karena ini adalah tipe elegan premium, tipe tengahnya dari NEX 2. Jadi dia pakai warna matte gini ya, dengan ada emblem timbulnya NEX 2. Jadi setara dengan beberapa rivalnya yang pakai emblem-embleman seperti ini. Nah, elegan premium itu tipe tengah ya, jadi bukan yang paling murah. Yang paling murah tuh ada standar dan elegan yang semuanya start dari 17,3 jutaan. Nah, bedanya kalau elegan premium dengan elegan atau standar, selain catnya tadi, dia tuh dapat kayak seal guard nih di floor bednya atau di decknya. Lalu di knalpotnya juga ada covernya. Nah, selain itu kalau kita lihat dari sisi depan ya, dia tuh ada tarikan-tarikan garis seperti ini. Sebenarnya ini dipakai buat nyembunyiin kabel ya, bisa. Jadi ini ada USB-nya, ada USB charger, dan ini emang colokannya sudah USB, bukan power socket lagi. Jadi ini ojol ready ya motornya. Dia bisa disembunyi seperti ini. Tapi Suzuki kenapa nggak bikin kayak bracket gitu ya? Ini nongol gini aja. Sayang sih. Tapi ya mending lah daripada nggak ada sama sekali. Ada dua laci ya di depan. Lacinya tuh nggak terlalu gede, tapi kalau masuknya agak dalam dan dia tegak. Jadi kalau kita masukin botol tuh kayak bisa berdiri gitu. Biasanya kalau di kelas ini kan masukin ke laci itu agak miring gitu ya botolnya. Spion, ini spion dan bantalan di gripnya ini tuh masih mirip banget ya dengan skutik-skutik dalam satu dekade terakhir lah Suzuki. Di kelasnya Skywave, Skydrive, dan Yospin juga model-modelnya seperti ini. Jadi ya agak sedikit nostalgia lah ya. Dengan tuas remnya di sini tuh nggak ada parking brake lock-nya gitu ya. Sayang sih, nambah dikit kan harusnya lumayan lah ya. Nah, di sisi samping juga dia ada stiker 115 yang menunjukkan bahwa ini adalah motor 115 cc, bukan 110, bukan 125. Nah, Suzuki juga ngeklaim
Dibandingkan Next 1 yang paling berubah adalah rangkanya. Rangkanya tuh melar sekitar 4 cm dan 4 cm-nya itu ngefeknya ke lebar si decknya ini. Jadi kalau yang lama tuh sekitar 12 cm, sekarang 16 cm lebar decknya. Kalau Suzuki sih ngeklaimnya bisa bawa 2 galon ya, tapi ya kita nggak ada galon sih, sekarang nggak bisa nyobain ya. Di sini juga masih ada hook. Dan joknya ini untuk skutik entry level termasuk empuk. Nggak tebel ya, nggak terlalu tebel ya, karena emang yang level segini mungkin nggak terlalu tebel banget, tapi ini termasuk empuk. Dan yang pasti ini nggak dicoakin kayak di merek sebelah biar bisa masuk helm. Kenapa? Karena ya tetap aja nggak akan bisa masuk helm di bagasinya ini nanti ya. Kita akan lihat nanti seperti apa. Kita coba duduk ya. Nah, posisi kakinya tuh nggak terlalu naik kayak yang motor yang di review bagas kemarin, karena kakinya memang tetap masih di bawah joknya juga. Kita coba ergonominya ya. Tinggi saya 169 cm dan ini kaki napak sempurna, sedikit dikit. Ya ini standar aja sih seperti motor-motor skutik entry level yang lainnya. Jadi motor ini pasti enak sih buat harian, nggak akan terlalu capek. Tegak juga kan. Kalau memang dalam kota sih pasti enak banget sih ini. Dan masih ada di sini buat boncenger. Decknya juga lumayan gede, kaki saya ukuran 43 nih. Masih sisa dikit. Oke, kita bahas bagian belakangnya ya. Yang paling menarik adalah lampu belakangnya. Kalau yang di Next 1 tuh agak bulat-bulat gitu, sekarang tuh kayak ditarik ke belakang lebih lancip gitu ya. Dan dia modelnya tuh 3 klaster gitu. Yang tengah belakang ini lampu rem, terus kanan kirinya lampu sen. Ya, semua masih full bohlam semua ya. Tapi desain-desain kayak gini tuh mirip sama Suzuki Satria atau mungkin Suzuki Bandit lah. Di atasnya tuh ada plastik yang ada patternnya, lalu dia ada grip warna hitam glossy. Nah, selain itu dia pakai spatbor yang ya standar aja, agak panjang dikit sih tapi ya masih standar lah. Plat nomor di sini, kaki-kaki belakang dia pakai 90/90 R14. Standar aja sih di level skutik entry level, karena di merek sebelah ada yang ukurannya sedikit lebih gede. CVT dan mesinnya di situ, suspensi juga, filter udara di situ. Dan ini nih, kalau buka bagasi masih harus dari samping, nggak kayak merek sebelah. Sayang sih harusnya pindahin depan lah ya, biar sedikit lebih modern. Skywave aja pakai di depan loh. Oke, speedometer ya. Oke, pertama lihat speedometer kayak gini, ini kayak tahun 2000-an awal ya. Kenapa kok analog semua ya? Suzuki merek sebelah udah ada digital nih. Kenapa nggak diupdate dari digital gitu lah. Tapi yang jelas di sini ada speedometer gede, ada odometer analog juga, ada velometer di sebelah kanan, dan di sini ada 3 indikator. Kita kontak on, ada cek engine, ada lampu jauh ya, dan juga ada lampu sennya di seperti ini, jadi satu gini. Untuk tombol-tombolnya dia tuh kliki ya. Yang di sini tuh lampu jauh dekat, lalu ada lampu sen kanan kiri, ada klakson, seperti itu suaranya. Dan di sebelah kanan ada starter yang bukan ACG tapi dia easy start. Ini sama kayak motor 150 cc-nya Suzuki ya. Jadi satu klik dia langsung nyala. Ini berguna kalau kalian biasanya nyalain tuh di sekali nggak nyala, ini dia akan nge-push terus akinya untuk sampai nyala. Ya sedikit memberatkan aki tapi ya membantu lah. Tapi ini nih klasik banget atau jadul ya. Bagasinya kita buka ya. Nah seperti ini, seperti yang saya sudah bilang. Ini bagasinya kecil banget, cuma sekitar 3 atau 4 liter lah. Angkanya nanti kita sebutin di bawah. Ini yang jelas helm pasti nggak masuk. Mungkin toolkit atau jas hujan yang ponco mungkin bisa masuk. Saya udah coba jas hujan yang celana sama baju juga nggak masuk. Tangkinya di sini dan akinya ada di sini ya. Oke, kayaknya itu aja dari bagasinya. Kita langsung coba ridingnya. Oke, kita mulai jalan naik Suzuki Next 2. Oke, pertama yang mau saya komentari adalah motor ini tuh karakter mesinnya ya. Dia pakai mesin SEP atau Suzuki Eco Performance. Ini pengembangan dari Super FI atau Suzuki Performance FI yang sebelumnya dipakai di Suzuki Next 1 ya. Nah, karena saya sudah cukup katam dengan mesinnya Suzuki Matic ya. Ini sih karakternya mirip-mirip ya dibanding sama Suzuki Skywave yang karburator dulu yang pernah saya pakai. Cuma karena dia udah injection, cc-nya juga ya gak jauh-jauh banget ya, 115 ke 125. Ini sih karakter tarikannya mirip sih. Dan CVT di motor ini tuh rasionya udah berubah jadi 47/13. Jadi emang tenaganya lebih ngisi di putaran atas. Wush, polisi tidur seperti itu dan diajar masih oke lah.
Nah, mesin SEP ini Suzuki sih ngeklaimnya lebih apa ya? Fokus ke keiritan bahan bakar. Dan berapa konsumsi BBM-nya kita akan cantumkan di bawah. Bagaimana menurut kalian? Apakah itu irit atau enggak? Nah kita coba di jalanan yang agak padat ya. Untuk slab-slab seperti ini, ya motor ini sih enak ya karena motornya kecil, agile. Walaupun memang putaran bawahnya tuh agak sedikit lemot ya, tapi begitu dia udah masuk ke kecepatan yang lebih tinggi, motor ini tuh enak, tenaganya mulai keluar. Karena memang peak powernya tuh ada di angka 8000-an RPM kalau nggak salah. Nah seperti ini. Jadi kalau kita udah jalan di atas 60 seperti ini ya, ini motor ini enak. Nah, ngomong-ngomong bandingan suspensi, motor ini tuh bisa dikatakan motor yang punya bandingan suspensi paling refine, paling enak di level Scutic entry level ya. Khas Suzuki banget. Saya jadi dejavu sama bandingannya Suzuki Skywave yang menurut saya tetap sampai sekarang salah satu yang terenak ya di segmen 125cc. Untuk performa pengereman, nah rem belakangnya lumayan empuk dan yang depan juga lumayan pakem, jadi bisa diandalkan. Dan kalau dalam kota sih ini ergonominya sih relax banget ya. Jadi kalau kalian pakai buat ke kantor atau mungkin kuliah atau sekolah, ya nggak akan capek sih. Emang motor ini tuh enaknya di putaran atas ya. Tapi kalau kalian nggak eco riding, kalian narik terus putaran atas ya jatuhnya bensinnya BBM-nya nggak akan terlalu irit. Jadi emang kalian harus eco riding ya, walaupun di sini juga nggak ada indikatornya, pakai feeling jadinya. Dan posisi berhenti kayak gini nggak ada idling start stop, nggak ada parking brake lock, dan ini stand sandwichnya nggak ada juga. Di motornya akan tetap nyala walaupun kita turunin standarnya. Minim banget fiturnya di motor ini. Oke, setelah nyobain motor ini, lalu apa kesimpulannya? Pertama, yang paling penting ya di kelas entry level ini adalah pricing atau harga. Motor ini waktu launching dulu di 2018 itu emang paling murah ya. Kalau dibandingkan dengan rivalnya itu lebih murah. Tapi sekarang dengan harga 17,3 jutaan, itu startnya dari segitu ya. Masih ada 17,750, ada yang 18 juta. Ya, motor ini nggak yang paling murah lagi sekarang. Nah, selain itu pekerjaan rumah buat Suzuki juga, ya motor ini tuh perlu di-update lagi untuk fiturnya. Karena motor ini tuh basic banget ya. Ya komuter aja, jadi kalau kalian pakai handphone sama aja pakai fitur phone, bukan pakai smartphone. Nggak ada fitur-fitur yang smart lah dalam tanda kutip di motor ini. Padahal di rival juga ada idling start stop dan sebagainya, Ensor back system, macam-macam lah. Nah selain itu secara desain juga motor ini ya udah 3 tahun ya usianya, waktunya di-update lagi lah, disegarkan lagi biar nggak kalah dengan rivalnya. Nah selain itu karakter mesinnya emang sedikit beda dibandingkan dengan rival-rivalnya ya. Di putaran bawah agak sedikit lemot ya, agak sedikit boyo gitu. Tapi putaran atasnya emang enak banget sih motor ini. Ya balik lagi itu semua pilihan ya, tergantung kepada kalian. Dan yang menarik memang varian crossover ya dari motor ini yang kelihatan lebih all out. Ada stang yang lebih gede, bannya beda, speedometer full digital itu lebih keren sih. Atau kalau kalian mau yang agak sedikit gimmick ya, kalian beli yang fancy dynamic. Yang di pinggirnya ada LED-nya, jadi ada ambient light-nya. Oke, kayaknya itu aja. Semuanya kembali pada kalian. Scutic entry level apa yang menurut kalian paling bagus? Apakah yang sebelah yang 110? Ataukah yang ini tengah-tengah 115? Atau mungkin yang sebelah lagi yang 125? Itu balik ke keputusan kalian. Nah, kayaknya itu aja dari Autonet Max kali ini. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh like, komen di bawah kalau kalian mungkin punya motor ini atau mungkin ya tertarik dengan motor ini ya. Selain itu kalian juga boleh share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian dapat informasi terkait motor ini. Yang belum berlangganan boleh subscribe ya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Mampir-mampir juga ke website kami di www.autonetmax.com dan juga di Instagram di @autonetmax. Oke, itu aja. Sampai ketemu di kesempatan lain. Saya Satria Katana, undur diri. Bye. Di depannya dulu ya. Pertama yang paling kelihatan langsung mukanya ya, wajahnya. Suaranya masuk.